Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iki Yulia Putri dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang subbarisan, yaitu pada definisi. Nah, untuk pertama, untuk definisinya yaitu, misalkan X sama dengan XN merupakan barisan bilangan real, dan di sini kita punya N1-nya kecil dari N2, N2 kecil dari seterusnya, sampai dengan kecil dari NK, kecil dari seterusnya. Jadi barisan bilangan ini berlanjut terus dan merupakan bilangan asli yang naik. Maka barisan X aksen sama dengan XNK dalam R yang diberikan oleh XN1, XN2, XN3 dan seterusnya sampai dengan XNK seterusnya disebut subbarisan dari X. Kita masuk ke contohnya, yaitu di mana di sini kita punya X sama dengan X-nya yaitu merupakan 1/n, di mana anggota-anggotanya itu 1/1, 1/2, 1/3 sampai seterusnya. Dan kita mempunyai salah satu contoh subbarisannya, yaitu seperti contohnya X aksen sama dengan 1/2, 1/4, 1/6, seterusnya sampai dengan 1/2k, seterusnya. Nah, dapat kita ketahui bentuk barisannya di sini yaitu 2k. Dapat kita ketahui juga k-nya itu merupakan bilangan asli, dan kita peroleh di sini N1-nya sama dengan 2, N2-nya sama dengan 4, dan seterusnya sampai dengan NK sama dengan 2k. Nah, dari nilai yang kita dapat ini dapat kita ketahui bahwa 2k itu merupakan bilangan genap, dan juga kita ketahui merupakan bilangan asli yang naik, sehingga ini merupakan subbarisan dari X. Karena setiap nilai dari contohnya 1/2, 1/4, 1/6 dan seterusnya ini termasuk di dalam X. Nah, kita juga dapat melihat subbarisan lainnya lagi, yang dimana bentuk unsur barisannya itu 2k kurang 1. Kita ketahui yang mana anggota-anggotanya itu 1/1, 1/3, 1/5 sampai dengan seterusnya. Nah, karena ini juga merupakan bilangan asli yang naik, dan setiap nilainya juga termasuk di dalam X, maka ini dapat dikatakan sebagai subbarisan X. Begitu juga dengan untuk nilai faktorial juga seperti itu, dimana unsurnya yaitu 2k faktorial, dan nilai-nilainya ini juga dapat kita buktikan 1/2 faktorial, 1/4 faktorial, 1/6 faktorial, dan seterusnya juga akan termasuk di dalam X sama dengan 1/n ini, yang mana nilai-nilainya dari 1/1 sampai 1/2 dan sampai seterusnya. Maka dapat juga dikatakan sebagai subbarisan X. Nah, kapan dia dikatakan bukan subbarisan? Ketika bilangannya itu tidak naik, dan contohnya seperti ini, 1/2, 1/1, 1/4, 1/3, dan seterusnya, dimana nilai-nilainya ini yaitu dari naik turun, dan seterusnya. Begitu juga dengan ini juga bukan merupakan subbarisan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teorema 3.4.2, di mana bunyi teoremanya itu jika suatu barisan real X sama dengan Xn konvergen ke X, maka subbarisan dari X juga konvergen ke X. Nah, di sini jika kita punya barisan yang konvergen ke X, maka sebarang subbarisannya juga akan konvergen ke X. Dan kita ketahui juga kontraposisinya itu jika sebarang subbarisan dari X divergen atau tidak konvergen ke X, maka X
juga divergen atau tidak konvergen ke X. Kita masuk kepada pembuktiannya. Itu untuk mulai membuktikannya, yaitu barisan yang konvergen itu kita mulai dengan epsilonnya besar dari 0, lalu kita pilih bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga dimana jika n-nya besar sama dari K epsilon, maka nilai mutlak dari xn kurang x kecil dari epsilon. Tadi kan pada definisi kita menggunakan yaitu n1. Nah, di sini terlanjur digunakan R1, tapi sama-sama indeksnya, tidak apa-apa. Maka R1 dan N1 itu sama. Nah, di sini dimana R1-nya kecil dari R2, kecil dari seterusnya, sampai dengan kecil dari Rn, dan kecil dari seterusnya. Nah, merupakan bilangan real naik. Maka dapat dibuktikan dengan induksi bahwa Rn itu bersama dari N. Nah, dari sini bila n-nya bersama dari K epsilon, kita juga mempunyai Rn-nya bersama dari n dan bersama dari K epsilon. Dengan demikian,